Oke, baik. Berikut ini adalah cara mendownload data dari Inagio Portal, kemudian menggabungkan data-data layer-layer yang merupakan bagian dari data land use ya menjadi satu layer, lalu menghitung luas. Jadi untuk mendownload data sebenarnya mudah. Kalian bisa masuk ke situsnya BG seperti ini, muncul seperti ini. Nah, ini download peta RBI format SHP. Kalau download. Nah, kalau AOI kalian mendownload dengan menselect grid. Sedangkan per wilayah kalian mendownload wilayah SHP berbasis kabupaten kota. Jadi udah dipotong langsung sesuai dengan luas wilayah kabupaten atau kota yang kalian inginkan. Jadi saya contohkan di sini, saya mau mendownload salah satu kabupaten tertentu. Saya klik download per wilayah. Nanti muncul seperti ini. Untuk melakukan download, klik kanan pada yang download. Oke, close saja. Nah, kemudian kita cari mana daerah yang mau kalian download. Misalkan saya mau download daerah Subang. Jadi di sini Subang. Jadi kalian ketik kanan. Diklik kiri ya, klik kiri sampai muncul seperti ini. Ya, ini daerah Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Kemudian skalanya kita pilih 25K. Nah, lalu kita langsung download datanya. Seperti itu. Kalau download nanti tunggu sampai proses download selesai. Kemudian ini hasilnya, dia datanya terkompres ya. Saya pindahkan. Ini datanya. Hasil download dari Inagio Portal, kita ekstrak. Ini dia ya, seperti saya Subang. Kalau kita buka dia banyak isinya. Jadi terdiri dari beberapa layer. Nah, sekarang kita buka datanya di ArcMap, add data, cari datanya di mana. Saya simpan di F. Oke, salah ya. Nah, ini dia Kabupaten Subang. Nah, kalau dibuka dia berisi banyak sekali data. Nah, di sini saya mau mencontohkan bagaimana menggabungkan data-data atau memerge seperti itu. Jadi di sini kalau kita lihat data ini terdiri dari toponimi, ada macam-macam data peta dasar, ada sungai sungai berbasis garis, sungai berbasis poligon, titik ketinggian ya, sarana ibadah dan lain sebagainya. Nah, namun untuk unsur penggunaan lahan atau land use, ternyata kelas-kelasnya ini terpisah-pisah. Contoh rawa, dia layer sendiri. Kemudian ada pesisir, dia layer sendiri. Ada permukiman, dia layer sendiri. Jadi yang dimaksud dengan land use itu adalah seperti ini. Jadi peta penggunaan lahan. Kalau kita buka, klasifikasinya seperti ini. Mana wilayah yang digunakan untuk sebagai hutan ya, mana yang dijadikan atau digunakan sebagai sawah, mana yang digunakan sebagai lahan terbangun, mana digunakan sebagai ladang tegalan, seperti itu. Nah, harusnya data land use ini dibuka isinya seperti ini, full land use seperti ini, tidak terpisah-pisah menjadi layer-layer tersendiri. Nah, sedangkan di ArcGIS di data BG dia terpisah sendiri-sendiri. Misalkan pemukiman kita buka. Nah, ini pemukiman, dia layer sendiri. Kita buka lagi misalkan rawa. Dia jadi layer sendiri. Mana rawa ya? Nah, ini nih rawa nih. Ini ada rawa nih. Poligon rawa. Jadi dia layer sendiri. Kemudian ada lagi misalkan pesisir, dia layer sendiri. Nah, harusnya ini digabung menjadi satu layer, jadi tidak terpisah-pisah dalam satu split dalam layer terpisah-pisah seperti ini. Jadi harus dalam satu layer gabungan. Nah, gimana cara menggabungkannya? Jadi kita pertama buka dulu datanya. Jadi buka datanya di data yang kalian download ini, tapi data yang tipikalnya poligon seperti ini. Ini adalah tipikal data poligon. Kalau yang begini nih tipenya titik. Sedangkan yang seperti ini nih simbol untuk data bentuk garis atau line. Contoh misalkan sungai, ternyata ada dua geometri dia.
Satu layer direpresentasikan dalam bentuk poligon, satu lagi layer sungai dalam bentuk garis. Seperti itu. Nah, sekarang kita buka yang poligon semua. Ini saya sudah buka pesisir, rawa, oke, sungai, saya buka. Kemudian saya CTRL untuk membuka layer lebih dari satu ya. Permukiman sudah, pasir, ini semuanya kita buka yang bentuknya poligon. Ini. Nah, kecuali adalah administrasi. Walaupun dia poligon, tapi dia bukan merupakan unsur land use, bukan unsur dari kelas tutupan penggunaan lahan. Jadi tidak perlu kita masukkan administrasi ini. Ini batas poligon administrasi desa. Jadi tidak perlu ya. Jadi semuanya kita masukkan ini bentuk poligon kecuali yang administrasi desa. Nggak usah di add. Nah, jadi akan tertutup semua. Inilah kelas dari tutupan lahan. Nah, ini terpisah-pisah dalam satu layer nih. Jadi harusnya digabung. Jadi penggabungannya itu kita lakukan namanya proses merge. Di sini ada proses merge, kita search saja ya toolsnya, atau bisa munculkan tool search ini dari window, klik menu Windows, pilih search. Nah, di sini kita ketik toolsnya untuk memproses menggabungkan layer ini adalah namanya merge. Enter. Kemudian kita klik merge. Nah, seperti ini ya. Jadi merge ini untuk mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa layers sebenarnya menjadi satu kesatuan. Kayak gitu ya. Ini kan terpisah-pisah ya. Jadi yang harus kita lakukan, kita select pakai shift ya, di select semuanya sampai biru seperti ini semuanya. Kalau sudah biru ini kita drag and drop, masukkan semuanya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk semua ya. Jadi pastikan yang masuk adalah layer-layer yang mau kita gabung ya. Jangan ada layer-layer lain. Misalkan kalian sudah masukkan data layer sungai garis, ternyata masuk ke sini, ke select ke sini. Nah, ini akan gagal nanti prosesnya. Jadi pastikan poligon yang mau digabung yang masuk di dalam sini. Lalu kalau sudah output datasetnya ini adalah tempat penyimpanan datanya. Nah, ini saran saja kita tidak usah rubah, tetap di sini simpannya di C user ini ya lokasinya. Kenapa? Karena terkadang kalau kita rubah, misalkan saya mau simpannya di lokasi lain ya, F atau D atau drive G dan lain sebagainya, kadang-kadang suka error. Ya, saya nggak tahu itu bug ArcGIS atau seperti apalah. Yang pasti kalau saya selalu simpan saja di defaultnya. Baru nanti kita pindah. Kalau sudah berhasil digabung, baru kita bisa pindah datanya. Kayak gitu. Oke, kalau sudah langsung klik OK. Tunggu sampai selesai prosesnya. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini layar hasilnya nih ya. Belakangnya ada merge ya. Tadi kita tidak rename datanya, jadi penamaannya jadi mengikuti layer pertamanya, Sungai AR 25K. Cuma di belakangnya dikasih merge karena kita sudah melakukan proses merge. Jadi ini nama defaultnya. Nah, jadi yang ini bisa kita hapus nih data lamanya nih, di remove saja. Remove atau select aja, pakai shift ya, di tag ke bawah, remove, klik kanan, remove. Nah ini dia sudah menjadi satu file gabungan seperti ini. Ya. Nah, gimana caranya? Ini kok warnanya sama semua. Nah, jangan khawatir kalau kita buka atribut tabelnya di layer hasil gabungan ini. Nah, ini ada banyak field, ya, ada banyak field. Nah, di sini kita pilih field remark. Jadi field remark ini adalah field yang berisi kelas-kelas penggunaan lahannya. Jadi kita bisa tahu nih, misalkan ya, poligon ini apa sih penggunaan lahannya. Nah, kita lihat di field remark ini, sawah ya. Ini kita identify ya, pakai i ini identify, diklik remarknya sawah, masih sawah. Yang ini poligon ini apa nih? Oh, ini permukiman. Yang ini
permukiman juga. Coba kita lihat poligon yang lain, ini perkebunan. Nah, jadi ada di field remark ya tersimpannya untuk informasi kelas tutupan lahan. Nah, sekarang kita akan coba simbologikan. Ini kan poligonnya sama semua warnanya nih. Nah, kita mau simbologikan warna-warni sesuai dengan kelas tutup penggunaan lahannya. Nah, jadi caranya begini. Double klik layernya, simbologi, pilih categorize. Kemudian, nah, ini kita mau klasifikasi poligonnya berdasarkan kelas apa. Nah, kelas remark, karena kan kelas remark ini berisi informasi kelas penggunaan lahan. Jadi kita klik remark, pilih remark ya, lalu klik add all value. Nah, ini muncul seperti ini. Nanti kalian bisa ganti warnanya nih sesuai dengan kaidah kartografi. Danau warna biru, empang warna misalkan ungu dan seterusnya ya. Jadi warna-warni ini bebas, tapi harus sebaiknya mudah dipahami orang. Misalnya kalau air kan biasanya warnanya biru, kemudian vegetasi biasanya warnanya hijau, jadi harus disesuaikan warnanya. Nah, ini saya contohkan saja ya, tidak perlu saya ganti semua, kalau sudah oke. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, itu dia caranya menggabungkan layer, atau di sini prosesnya namanya merge data. Nah, setelah di merge seperti ini, baru kita bisa mencoba menghitung luas. Karena saya mau menghitung luas tutupan lahan nih di Kabupaten Subang ini. Misalkan danau luasnya berapa sih, empang luasnya berapa sih, gedung bangunan luasnya berapa. Nah, caranya seperti ini. Pertama, data ini harus dirubah ke sistem proyeksi UTM. Nah, sistem proyeksi koordinat UTM. Nah, caranya ini datanya kan masih geografis. Contoh geografis itu kalian bisa buka klik kanan properties datanya. Masuk ke source. Nah, ini dia. Datanya masih berkoordinat GCS WGS 84. Jadi dia tidak bisa langsung kita hitung luasannya. Karena masih memiliki sistem proyeksi geografis. Jadi kita harus rubah dulu sistem proyeksinya jadi sistem proyeksi projected ya, koordinat sistem. Jadi di sini caranya kita pakai search lagi, lalu bikin project. Nah, itu sih namanya project ya. Nah, ini project ini. Project dibuka. Nah, ini dia. Nah, ini datanya kita input seperti ini. Nah, nanti kebaca nih. Sistem koordinat asal data ini adalah GCS WGS 84, masih geografis. Nah, sekarang kita mau rubah nih datanya. Nah, ini kita simpan. Ini kita simpan ya datanya. Outputnya ya. Kita simpan di coba. Nah, di sini ya, kita simpan sini. Kita beri nama land use UTM. Save. Nah, ini kita simpan nih land use UTM. Nah, kalau ini silakan aja langsung disimpan proses apa. Ini kadang kalau proyek ini nggak terlalu bermasalah nih kalau merubah proyeksi, nggak jarang gagalnya kayak gitu ya. Ini saya simpan ya. Nah, land use UTM. Jadi ini kita mau merubah sistem proyeksi yang tadinya geografis menjadi UTM. Nah, output koordinat sistemnya kita setting ya. Saya ulangi lagi, ini auto koordinat sistem kita klik. Jadi data ini kita mau rubah dari geografis menjadi proyektif. Nah, di sini ada dua ya. Jadi sistem koordinat itu selalu ada dua, geografis dan proyektif. Kalau geografis berarti sistem koordinat yang digunakan masih sistem koordinat yang menganggap bumi itu berbentuk bola. Jadi koordinatnya masih dalam satuan degree. Jadi kalau kalian lihat pernah dengar koordinat Indonesia itu adalah dari mulai 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 141 bujur 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Itu adalah sistem koordinat geografis. Jadi satuannya degree. Nah, kalau sistem projected itu adalah sistem koordinat yang sudah membuat atau memproyeksikan bumi bentuknya bola menjadi bidang datar. Jadi satuannya bukan lagi degree ya. Ini satuannya sudah meter.
Sehingga kalau sudah diproyeksikan ke dalam bentuk bidang datar dengan satuan koordinat meter, kita bisa menghitung luasan suatu wilayah. Jadi syaratnya itu harus seperti itu. Jadi kita pilih projected ya, jangan geografik. Jadi projected. Pilih projected, lalu pilih UTM. UTM ini karena banyak sistem koordinat projected ya. Ada macam-macam. Jadi yang biasa kita gunakan yang paling presisi itu pakai adalah UTM. Universal Transfer Mercator. Kemudian datumnya kita pakai WGS 1964. Ini adalah datum yang paling dianggap presisi untuk saat ini. Nah, sekarang di dalam WGS 1964 dibagi dua, Northern atau Southern. Nah, ini kita pilih sesuai dengan wilayah kita. Ini wilayah Subang berada di atas Katulistiwa atau di bawah Katulistiwa. Kalau di bawah Katulistiwa, ya Subang kan di bawah Katulistiwa, maka pilih Southern. Tapi kalau misalnya wilayah yang mau diolah itu adalah wilayah yang ada di utara Katulistiwa, kayak Kalimantan Utara dan lain sebagainya, maka pilih Northern. Ini pilih South. Nah, di dalam Southern ini ada zona-zona. Nah, jadi jangan salah pilih zona. Jadi kalian harus cek zona UTM Indonesia. Nah, ini searching aja di Google zona UTM Indonesia. Nah, jadi zona UTM Indonesia ini Indonesia berada di antara zona 46 ya. Sorry. Open image in new tab. Nah, Indonesia ya. Jadi sistem UTM itu membagi bumi berdasarkan zona-zona. Ada sekitar 60 zona. Ya. Satu zona ini panjangnya 6 derajat. Jadi benar dong, kalau 60 zona dikali 6 derajat maka 360 derajat. Jadi keliling bumi kan 360 derajat pas ya. Jadi bumi dibagi habis menjadi 60 zona. Nah, Indonesia terletak di zona 46 sampai 54. Seperti itu. Jadi wilayah kalian tuh harus mengacu ke sini. Zonanya zona mana? Nah, karena Subang ya, Subang di sini. Nah, ini masuk di zona 48, zona 48 ya. Nah, karena di wilayahnya South jadi 48S. Kecuali kalau wilayah kita di sini nih, Kalimantan 50, zona 50, berarti 50M. Kalau Bali berarti 50S. Seperti itu ya. Nah, nih, jadi kita pilih di sini tadi zona Subang itu 48. Jadi pilih 48S. Oke. Nah, sudah ke sini, kalau sudah di oke. Complete. Close. Nah, ini kalau sudah kita buka datanya ya. Tadi ada di sini land use UTM saya beri nama. Nah, ini dia land use UTM di app. Nah, ini dia. Nah, jadi kita tidak perlu lagi pakai ini, kita remove ya data yang lama. Nah, ini sudah land use UTM ya. Nah, buktinya kalau data ini sudah memiliki sistem koordinat UTM adalah kita buka aja klik kanan properties lagi. Masuk source. Nah, ya, sekarang sudah ada nih. Kalau tadi kan GCS WGS 84 ya, kayak begini. Nah, karena sudah dirubah proyeksinya, maka bertambah nih sistem proyeksinya. Ada projected coordinate system 48S. Nah, ini contoh data yang memiliki sistem koordinat sudah diproyeksikan seperti ini. Pasti kalau dibuka properties kemudian source-nya nanti akan muncul seperti ini. Nah, sekarang kita mau menghitung luas. Cara menghitung luas, kalian buka dulu open attribute table-nya. Klik kanan open attribute table. Seperti itu. Lalu di sini ada kolom-kolom ya. Ada banyak nih dari kolom FID, object ID, name object, remark, SRS, ID dan seterusnya. Kita harus tambah kolom baru lagi. Jadi di sini klik ya tanda panah ke bawah yang ujung kiri atas. Ya. Lalu pilih add field. Nah, kita buat nama field baru. Kita buat field baru nih namanya luas underscore hektar karena satuannya kita mau bikin luasan dalam bentuk hektar. Nah, tipe datanya kita pilih float karena short
short, long, float, double ini adalah angka. Kalau teks ini berarti teks. Jadi kalau kita mau isi nama-nama tempat, nama tutupan lahan, maka tipenya teks. Tapi kalau angka, nah itu short, long atau float, double. Nah bedanya kalau short, long ini adalah angka non desimal, sedangkan float, double adalah angka desimal. Nah jadi karena luasan itu pasti ada desimalnya ya, tidak bulat, kecuali kalau jumlah penduduk itu baru tanpa desimal ya. Jadi kalau luas pilihnya adalah yang float. Oke, float saya pilih precisionnya ini jumlah digitnya ya. Jumlah digit keseluruhan 10. Scale-nya ini adalah digit di belakang angka. Kita mau bulatkan berapa angka di belakang koma? Misalkan 3. Oke, 3. Berarti kalau precision 10 scale 3 ini berarti 7 digit di depan koma, 3 digit di belakang koma. 10 itu adalah total digitnya. Seperti itu ya. Jadi kalau saya rasa sudah cukup ya. Kalau untuk luasan hektar, digit angka seperti ini sudah cukup. Kalau sudah oke. Nah, muncul sini luasan hektar. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita update. Ini kan masih 000 nih. Kita hitung luasannya. Caranya diklik kanan. Ya, di kolom atas ini diklik kanan, ya, di kolom luas hektar ini di kanan, lalu pilih calculate geometry. Nah, ini pilih yes saja. Nah, jadi sistemnya harus ini ya, PCS. Kalau ini nggak bisa. Nah, dia satuannya decimal degree. Jadi harus PCS karena satuannya bisa meters. Nah, kita bisa pilih hektar di sini ya. Satuannya hektar. Sesuai dengan kita mau unitnya, unit areanya dalam satuan hektar. Jadi pilih hektar. Kalau sudah di oke, yes. Nah, nanti muncul nih informasinya. Nah muncul ya luasan informasinya. Muncul. Jadi saya close. Jadi kalau sekarang kalau kita identify setiap poligonnya, kalau kita klik ini, nah kita lihat mana tadi field luas hektar. Nah ini yang tadi ya, field yang barusan kita buat ya. Tadinya sebelumnya belum ada nih luas hektar ini ya. Setelah kita buat field baru terus kita isi, nah muncul nih, kita langsung ketahuan. Oh jadi luas poligon ini berapa nih, 14,21 hektar. Dia adalah mana remarknya itu adalah Tegalan Nadang. Jadi area ini adalah Tegalan Nadang dengan luas 14 hektar. Yang ini coba, ini luasnya 6 hektar ya, dia sama Tegalan Nadang juga. Yang ini coba, ini apa nih, coba yang ini ya. Nah yang ini contoh, ini luasnya 8 hektar, dia adalah pemukiman dan tempat tinggal. Seperti itu. Nah sekarang kita mau mensummarize semuanya. Kita mau menghitung luas tutupan semuanya. Jadi caranya, kita buka lagi atribut tabelnya. Seperti itu. Nah kita mau menghitung apa nih? Menghitung luas tutupan lahan. Jadi yang harus kita lakukan, nah, mana nih field yang berisi informasi kelas-kelas tutupan lahan? Di remark, kolom remark kan. Jadi klik kanan di kolom remark ya, layaknya tadi kita kalau mau ngitung luas ya, jadi di klik kanan, tapi ini di remark ya, kita jangan di luas hektar tapi di remark. Nah, lalu setelah itu kita pilih summarize. Nah muncul seperti ini. Nah sekarang kita mau mensummarize kolom apa? Nah, kita mau mensummarize kolom, tentu kolom luas hektar. Nah, ini ya, kolom hektar. Jadi nanti akan disummarize nih. Sungai nanti akan dijumlahkan. Jadi kita pilih sum. Artinya nanti proses ini akan mensummarize data ini sesuai dengan kelas tutupan lahannya. Dengan teknik summarize, menghitung jumlah. Jadi yang namanya sama-sama sungai ini akan dijumlah di total. Yang poligon-poligon yang pasir itu akan yang sama ya, kelas pasir juga akan diubah di sum. Kalian juga bisa menghitung average, maksimum, minimum juga bisa. Tapi kita pilih sum ya. Untuk saat ini kita pilih sum. Kalau sudah kita klik, ini kita simpan ya, DBF dalam bentuk ini, tabelnya adalah DBF. Nah kalau sudah di oke. Nah, do you want to add? Ya kita
yes saja supaya muncul tabelnya. Lalu kita buka nih tabelnya, klik open. Nah ini dia luasannya. Jadi di Subang, luasan total danau yang ada di Subang itu adalah sekitar 153 hektar. Empang sekian, 6.750 hektar. Permukiman berapa nih? Permukiman ada 16.289 hektar dan seterusnya. Oke, berikut ini adalah step by step proses mendownload, menggabungkan land use, merubah proyeksi, dan menghitung luas dalam bentuk tabel. Nah ini bisa kalian ekspor ya bisa kalian ekspor. Nah ini simpan dalam bentuk DBF. DBF ini bisa dibuka di Excel ya. Cara bukanya tinggal drag and drop aja di Excel seperti itu, atau ya kalian bisa ketik ulang lah ya seperti itu. Oke.